ingin menguasai Persia untuk mendapatkan sumber daya alam paling menggiurkan, yaitu minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan aku Ananet. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini adalah part 3 mengenai meringkas buku abad ke-20 ya, punya seperti ini ya. Oke teman-teman, nggak perlu lama lagi. Sekarang kita membahas mengenai perjanjian antara Iran dan Inggris. Wah, ini sekarang juga lagi rame-ramenya Iran ya teman-teman, tapi bedanya sama Amerika juga. Pokoknya sekarang kita akan membahas mengenai perjanjian antara Iran dan Inggris pada 1919 ya. Jadi nama perjanjiannya yakni Anglo-Persian Agreement. Jadi perjanjian ini dimaksud oleh Inggris untuk membantu Iran, atau dulunya masih di Perang Dunia Pertama namanya itu masih Persia teman-teman. Jadi membantu Iran untuk memulihkan negaranya. Jadi dulu Iran itu adalah negara bagian, bukan negara bagian, jadi jajahannya Rusia. Ya, jajahannya Rusia teman-teman. Nah, terus habis itu Rusia itu mengalami revolusi. Ya, Rusia mengalami revolusi di negaranya teman-teman. Jadi negara Iran, negara Iran atau dulunya Persia tidak terlalu diurusi ya, atau dipeduliin oleh Rusia sendiri. Nah, terus habis itu Inggris melihat peluang ini. Dia ingin sekali menguasai Persia. Kita sebutnya Persia aja ya, karena masih zaman Persia di sana ya, pada masanya itu. Ingin menguasai Persia untuk mendapatkan sumber daya alam paling menggiurkan, yaitu minyak. Nah, terus dibuatlah oleh Inggris perjanjian yang namanya adalah Anglo-Persian Agreement. Nah, perjanjian ini ada perwakilan dari Inggris dan juga Iran teman-teman. Perwakilan dari Inggris yaitu perdana Irannya yaitu Wadsakut Daulah, sedangkan Inggris yaitu perwakilan dari Perdana Menteri Luar Negerinya Lord Curzon teman-teman. Curzon, nah itu tulisannya Curzon gitu. Nah, isi dari perjanjiannya antara lain yang pertama, memberikan pinjaman 2 juta pound ke Iran. Yang kedua, membantu dari segi latihan militer, mengatur keuangan negara Persia, dan membangun rel kereta api di sana teman-teman. Nah, tetapi sayangnya perjanjian ini banyak sekali penolakan teman-teman, karena emang perjanjiannya sangat kontroversial banget bagi orang-orang pada masanya teman-teman. Kenapa perjanjian ini banyak ditolak? Karena yang pertama, Iran itu jadi terlihat seperti bonekanya Inggris teman-teman ya. Iran jadi sangat tergantung kepada Inggris, itu yang pertama. Yang kedua, perjanjian ini terlalu menguntungkan Inggris teman-teman. Jadi Inggrisnya nanti mendapatkan sumber daya banyak dari negara Persia situ teman-teman. Yang ketiga, yang ketiga, banyak rakyat Iran atau rakyat Persia itu menolak perjanjian ini teman-teman, dan toko-toko internasional. Akhirnya Akhirnya perjanjian ini dibatalkan ya. Jadi perjanjian ini tidak jadi teman-teman. Jadi selama ini kita membahas mengenai perjanjian tidak jadi. Tapi teman-teman, ada tapinya nih. 1 tahun kemudian Inggris itu mendalangi kudeta yang mendatangkan Reza Khan untuk menjadi Syekh Iran
syairan di sana teman-teman, ya syairan di negara Iran. Akhirnya Inggris bisa memenuhi keinginannya. Ya itulah. Jadi endingnya Inggris bisa memenuhi keinginannya ya, karena dia mendatangkan seorang oposisi ya, untuk menggulingkan pemerintahan Iran di sana. Ya. Oke teman-teman, itu ya jadi ceritanya. Sekarang waktunya saya berpendapat. Jadi teman-teman, sebenarnya aku nggak kepikiran mau berpendapat apa, cuman apa ya, jadi setiap negara itu bagiku nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat sih. Semua itu adalah kepentingan. Jadi di perjanjian ini Inggris itu terlihat baik banget ya. Tapi baiknya itu ada maksudnya teman-teman. Ya maksudnya adalah minyak. Jadi setiap negara itu bisa melakukan apa saja termasuk membunuh untuk mendapatkan keinginannya teman-teman, untuk mendapat ya. Jadi kayak ngeri banget gitu ya setiap negara itu bagiku sih, karena di setiap cerita itu pasti ada aja cerita-cerita seperti itu teman-teman yang ku pelajarin selama ini. Jadi setiap negara itu pasti ada aja cerita-cerita kayak gitu, makanya kayak aku tuh mikirnya ya gitu, negara itu nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat, semua itu adalah kepentingan. Ya itu saja teman-teman pendapatku ya. Dari cerita ini aku menyadari sesuatu yang aku sampaikan tadi. Udah itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Bagi kalian gimana teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah perbuatan. Kira-kira besok kita bahas apa lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Ananit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.